Apa itu mufrad dan musanna? Kalian harus lihat ini, sahabat YouTube semua, tapi setelah yang satu ini ya. Like, comment, dan subscribe. Baik, assalamualaikum sahabat YouTube semua. Kali ini kita memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Kita mau membahas tentang mufrad dan musanna ya. Kita melihat bahwa di dalam suatu kalimat atau satu kata itu ada yang menunjukkan benda, objek tertentu ya, tapi bendanya itu dia ada yang berjumlah ya, menunjukkan jumlah, dan jumlahnya itu dia ada yang 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau kita lihat di bahasa Inggris, sahabat YouTube semua, itu hanya ada dua pilihan ya, dua ketentuan. Yang pertama yaitu dia tunggal dan ada jamak, ada tunggal dan jamak, hanya itu. Tapi berbeda dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab ini dia tunggal dan dia ada yang menunjukkan dua, dan kemudian baru ada dia nanti jamak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah yang tunggal dan menunjukkan dua. Nanti jamak di video yang selanjutnya ya. Kalau tunggal itu, sahabat YouTube semua, itu namanya mufrad. Sementara kalau dia kalimat yang menunjukkan dua benda, itu maksudnya dalam bahasa Arab itu musanna ya. Kali ini kita akan membahas masalah mufrad dan musanna. Mufrad itu dia tunggal, musanna itu yang menunjukkan dua ya. Perbedaannya apa, sahabat YouTube semua? Tidak banyak. Bahwa kalau dia mufrad itu dia hanya kita tandai kalau dia tunggalnya itu, kalau tidak beralif lam maka dia bertanwin. Dah, cukup hanya itu. Ya. Tidak ada menunjukkan tanda-tanda yang lain. Itu kalau dia mufrad. Tapi kalau dia musanna, musanna itu dia ada dua pilihan. Yang pertama, ketika kalimat musanna itu dia menempati posisi yang rofa ya. Rofa ini bisa jadi dia nanti atau menjadi subjek ya, atau dia menjadi predikat di dalam suatu kalimat, itu dia menjadi rofa. Nah, kalau rofa dia tambahannya adalah dengan menambahkan alif dan menambahkan nun ya. Itu kalau dia rofa. Tapi kalau dia jar atau khofat, sahabat YouTube semua, khofat ini atau jar ini dia biasanya kalau kalimat itu menempati posisi objek ya, menempati posisi objek, dia menjadi jar, maka dia untuk membuat kalimat musanna itu, kata musanna itu, kita hanya menambahkan iya dan nun, dan huruf sebelum iya itu dia berbaris fathah ya. Baik, kita langsung ke contohnya ya, sahabat YouTube semua. Di sini ada kata khidmah. Khidmat di situ dia ditambah alif dan nun ya, dalam keadaan rofa, jadi menjadi khidmatani ya. Itu bukan khidmah ya. Hazmatun ya, hazmatun itu yang sebenarnya, bukan khidmah. Hazmatun ditambah alif dan nun menjadi hazmatani. Nah, kalau dia dalam keadaan jar maka dia menjadi hazmataini. Yang kedua, kita lihat alamun. Dalam posisi rofa ya, dalam posisi rofa dia ditambah alif dan nun maka menjadi alamani. Nah, dalam keadaan jar dia menjadi alamaini karena ditambah ya dan nun. Mudah ya kawan-kawan semua ya. Jadi hanya menambahkan alif dan nun atau ya dan nun, dah selesai. Itu kriteria atau ciri-ciri dari kalimat musanna. Ya. Kemudian roksun itu bentuk mufradnya, tunggalnya ya. Nah, kalau mau dia dibuat menjadi musanna, dia hanya ditambah alif dan nun dalam keadaan rofa ya, menjadi roksani. Kalau dalam keadaan jar dia menjadi roksaini ya. Ingat, huruf sebelum ya itu dia harus berbaris fathah sehingga dia menjadi ya, dan ianya itu dia berbaris sakin, sementara nunnya itu dia selalu berbaris kasroh, baik yang rofa ataupun yang jar, sehingga dia menjadi dalam keadaan jar menjadi roksaini, artinya dua kepala. Alkitabatu, alkitabatu itu dia mufrad ya.
Kalau kita tambah alif dan nun menjadi kitabatani. Kalau dia dalam keadaan jar menjadi alkitabataini, artinya dua tulisan. Mulahadzatun itu tunggal. Kalau ditambah alif dan nun dia menjadi mulahadzatani, dan kalau tambah ya dan nun dalam keadaan jar menjadi mulahadzataini, artinya dua hal yang harus diperhatikan. Ya, dia soidaliyun kalau dia bertanwin dia menjadi mufrad, tunggal. Tapi kalau ditambah alif dan nun, kalau dia dalam keadaan rofa menjadi soidaliyani. Kalau dalam keadaan jar menjadi soidaliyaini, artinya dua apoteker. Al-amru, perintah atau suruhan. Kalau dia ditambah alif dan nun, dia menjadi al-amroni. Kalau ditambah ya dan nun menjadi al-amroini. Ya, selanjutnya begitu ya, sahabat YouTube semua. Itu nggak panjang-panjang sih. Hanya itu dia tambahannya. Kita lanjut sampai habis. Ada muhimmatun. Ya, suatu hal yang penting dia. Dia tunggal. Kalau ditambah alif dan nun, dia menjadi muhimmatani. Kalau ditambah ya dan nun dalam keadaan jar, dia menjadi muhimmataini, menjadi dua hal yang penting. Habbatun itu satu tablet ya, ingin menjarakan obat. Habbatun, kalau dia dalam keadaan rofa ditambah alif dan nun menjadi habbatani. Kalau dia dalam keadaan jar ditambah ya dan nun menjadi habbataini, artinya dua tablet. Yaumun itu satu hari, dia tunggal mufrad. Kalau ditambah alif dan nun dia menjadi yaumani. Kalau ditambah ya dan nun menjadi yaumaini, artinya dua hari. Hazmatun, ini tadi udah kita ambil contohnya. Hazmatun dia ditambah alif dan nun menjadi hazmatani, ditambah ya dan nun kalau dalam keadaan rofa menjadi hazmataini, artinya dua bungkus. Qorurotun itu botol ya. Dia bertanwin itu menunjukkan satu botol. Tapi kalau ditambah alif dan nun dalam keadaan rofa dia menjadi qorurotani, dua botol. Tapi kalau dalam keadaan jar dia ditambah ya dan nun menjadi qorurotaini, artinya dua botol. Begitu ya teman-teman YouTube semua. Tidak sulit sih. Yang membedakannya hanyalah kalau dia tunggal alif lam atau tanwin, kemudian kalau dia itu musanna dalam keadaan rofa ya, bila kalimat itu dia menempati posisi subjek keterangan atau dia menempati posisi awal kalimat dia atau mubtada, dia kita ditambah alif dan nun. Tapi kalau dia nanti menjadi objek, menjadi keterangan ya, menjadi posisi menempati keterangan waktu, keterangan tempat, apa segala macam, itu dia menjadi ditambah ya dan nun, sehingga dia menjadi musannah, begitu ya. Kiranya hanya sekian aja dulu sahabat YouTube semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, sehingga channel ini bisa bermanfaat lagi kalau sahabat YouTube semua mau membagikannya ke teman-teman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.